Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya hal terpenting dalam hidup kita adalah menjaga keimanan. Karena hanya dengan iman dan amal soleh kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tanpanya kita tidak mungkin berbahagia. Kita tidak mungkin selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hal tersebut. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl Allah menegaskan, barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini. Dan kami, kata Allah, akan membalasnya dengan yang lebih baik, yaitu di akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah jamaah sekalian yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Begitu pula di kehidupan akhirat. Kita hanya akan mendapatkan balasan kebaikan apabila kita beriman dan beramal soleh. Begitu pula di surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebaliknya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, dan al-musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jamaah sekalian, jalan keselamatan adalah menjaga keimanan kita. Jangan sampai hilang. Dan hilangnya keimanan adalah karena dosa, kesyirikan, dan kekufuran. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dosa yang paling berbahaya adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena itu adalah dosa yang membatalkan keimanan. Maka di kesempatan ini kami ingin mengingatkan sebagian dosa syirik dan kekufuran yang disepelekan atau dianggap remeh oleh sebagian wanita.
Yang pertama adalah masih ada kaum wanita yang mempercayai para dukun. Ketika dia memiliki hajat, membutuhkan sesuatu, maka dia pun datang meminta tolong kepada para dukun. Padahal mungkin orang yang melakukan itu masih melakukan solat. Dan dalam solatnya dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Namun saat dia butuh pertolongan, dia pun mendatangi para dukun. Kemudian meminta jasa para dukun, dan percaya bahwa para dukun itu mengetahui nasibnya, sehingga mereka bisa merubahnya. Jemaah sekalian, ini adalah salah satu dosa yang membatalkan keislaman. Karena mempercayai para dukun, mengetahui perkara gaib adalah syirik besar. Sebab yang maha tahu perkara gaib itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib itu satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sehingga para dukun, yaitu mereka yang mengklaim tahu perkara gaib, terserah apakah dia disebut dukun atau bahkan dipanggil ustadz kiai, kalau dia sok tahu perkara gaib, sama saja dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu pula orang yang mempercayainya, sama saja dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran dan hadis yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, orang yang sekedar datang kepada dukun namun tidak mempercayainya, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dua hukum mendatangi dukun. Yang pertama, kalau percaya menjadi kufur. Yang kedua, kalau nggak percaya, maka itu sudah termasuk dosa besar yang akan menjerumuskan dalam kekufuran dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu pun bukan berarti dia nggak perlu sholat lagi. Tetap dia harus sholat. Namun dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Kecuali orang yang datang kepada dukun untuk mendakwahi dukun itu agar bertobat kepada Allah atau untuk menyingkap kepalsuannya. Maka ini bahkan dianjurkan bagi orang-orang yang berilmu. Dan hukumnya sama saja jemaah sekalian. Orang yang datang langsung menemui dukun atau yang menonton acara para dukun di YouTube, di televisi, di medsos, atau berkonsultasi dengan dukun melalui WhatsApp, sama saja.
Dia nonton misalkan acara dukun pawang hujan, lagi berusaha memindahkan hujan. Kalau dia percaya, maka dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia cuma sekedar nonton, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jadi jangan main-main, ini adalah dosa yang sangat besar. Namun sangat disayangkan, masih banyak para wanita yang mempercayai para dukun. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yang diberikan oleh dukun itu. Dan ini kesyirikan yang kedua yang ingin kita ingatkan di sini. Biasanya para dukun itu ngasih jimat, ngasih susuk, pasang susuk, supaya dia terlihat lebih cantik, atau supaya laki-laki yang dia incar menjadi suka kepadanya yang sebelumnya tidak suka. Maka ini kesyirikan yang lain. Di samping percaya dukun itu sudah syirik, kalau menerima susuk, menerima jimat, menerima benda apapun yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dari para dukun tersebut, ini syirik yang lain. Bahkan syiriknya ada dua sekaligus. Yang pertama, itu termasuk sihir. Menggunakan sesuatu dari para dukun supaya kaum laki-laki jadi suka, walaupun tadinya nggak suka. Ini termasuk kategori sihir yang disebut at-tiwalah. Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun, jimat-jimat, dan atiwalah, pelet, itu adalah syirik. Dan sebagian kaum wanita ini semakin dibodoh-bodohi oleh para dukun karena memang terbukti. Ketika mereka gunakan susuk itu, ternyata banyak laki-laki yang tertarik. Karena kata mereka terbukti juga, laki-laki yang mereka incar menjadi tertarik. Maka ketahuilah jemaah sekalian, justru itu adalah bukti kebatilan. Bukan bukti kebenaran. Memang betul, terbukti bahwa itu terjadi. Tapi itu bukan bukti kebenaran. Justru itu adalah bukti kebatilan. Karena para dukun itu adalah orang-orang yang dibantu oleh setan. Maka dia pun meminta setannya untuk membantu wanita tersebut. Bagaimana setan-setan ini mendatangi para dukun? Telah Allah ingatkan dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-221. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan turun itu kepada setiap pendosa, setiap pembohong, lagi banyak dosa. Ini sifat para dukun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang menyebabkan setan-setan mendatangi mereka. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendosa, kepada setiap pendusta, lagi banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu mengabarkan kepada para dukun berita-berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Jadi seakan-akan para dukun itu tahu perkara gaib. Padahal dia dibantu oleh setan untuk menyampaikan pembicaraan yang mereka curi dari malaikat. Begitu pula dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-36, Allah mengingatkan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa
yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, yaitu berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Maka kata Allah, kami adakan baginya setan, sehingga setan itu menjadi teman baginya. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham bagaimana susuk itu memberi pengaruh kepada orang lain. Orang yang tadinya nggak suka kemudian jadi suka, itu permainan setan. Dan Nabi SAW juga mengingatkan bagaimana setan bisa mengalir di aliran darah kita. Inna syaitan yajri alal insan majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di peredaran darah. Jadi, adanya pengaruh daripada susuk itu, daripada sihir sehingga membuat orang yang tadinya tidak suka lalu menjadi suka, itu adalah bukti batilnya para dukun. Jangan dianggap itu malah bukti kebenaran. Dan jangan pula tertipu walaupun para dukun itu membaca ayat-ayat atau doa-doa yang berbahasa Arab. Itu semua adalah tipu daya untuk menyesatkan manusia. Kemudian syirik yang ketiga yang mereka dapatkan dari para dukun. Jadi yang pertama tadi, mempercayai para dukun itu sudah syirik. Yang kedua, menggunakan sihirnya para dukun untuk membuat orang jatuh cinta. Yang ketiga, mempercayai benda-benda yang diberikan kepada dukun itu, yang diberikan oleh dukun itu adalah juga syirik tersendiri. Dan tiga syirik ini disebutkan dalam satu hadis. Nabi SAW mengatakan, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi para dukun, jimat-jimat, benda-benda yang biasanya didapatkan dari para dukun yang diyakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Dan at-tiwalah, pelet, adalah syirik. Jadi, mempercayai benda-benda yang diberikan para dukun, apakah dalam bentuk cincin, atau gelang, atau kalung, atau kertas yang ditulis dengan tulisan-tulisan yang gak jelas, sepertinya ada tulisan Arab, ada simbol-simbol gak jelas, bahkan dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran untuk menipu manusia, maka mempercayai benda-benda itu adalah syirik tersendiri. Karena itulah yang disebut dengan jimat. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat atau mempercayai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kalau didapatkan jimat itu dari para dukun, maka lebih parah lagi kesyirikannya. Tapi tidak sedikit juga benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat, yang mungkin bukan dari dukun infonya, tapi dari berita yang sudah turun-temurun. Ada sebagian ibu-ibu, mereka letakkan di bawah bantal bayi gunting dan penetih, dengan keyakinan itu bisa memberi manfaat bagi si bayi. Ini adalah syirik. Begitu pula sebagian masih percaya ari-ari si bayi itu harus dimandikan, ditaruh dalam sebuah kendi, kemudian diletakkan di tempat tertentu, dan dipasang lampu beberapa hari. Dan itu pun ada orang khusus yang mengurus. Ini semuanya syirik. Karena semua itu nggak memberi pengaruh apa-apa. Ketika itu dilakukan dan diyakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat dari si bayi, maka itu adalah syirik. Sebab yang maha mampu melindungi kita dari segala mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mampu menjaga anak kita dari gangguan apapun hanya Allah. Yang maha mampu memberi manfaat untuk kita dan anak kita hanya Allah. Hanya Allah pula yang maha mampu
dan yang berhak menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Oleh karena itu jemaah sekalian, syirik dalam sebab itu, syirik dalam kepercayaan terhadap jimat itu ada dua sisi. Yang pertama, meyakini ada selain Allah yang bisa menetapkan sesuatu sebagai sebab. Atau ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini syirik dalam rububiyah, yaitu dalam keyakinan kita kepada Allah sebagai Rabb. Yang kedua, hati yang bergantung kepada jimat-jimat itu. Maka ini syirik tersendiri juga, yaitu syirik dalam tawakal. Seharusnya hati kita bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada benda-benda. Apapun itu. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Mungkin ini jemaah sekalian di antara kesyirikan yang banyak dilakukan oleh sebagian wanita, yang mereka mungkin tidak paham atau menyepelekan bahwa itu adalah syirik. Barangkali satu lagi, sebagian wanita, bahkan sebagian ibu-ibu majelis taklim, itu punya program melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke kuburan para wali. Maka jemaah sekalian, memang ini tidak otomatis menjadi syirik, tidak. Tapi di dalamnya ada beberapa pelanggaran, dan sebagian orang yang ikut dalam rombongan itu seringkali terjerumus dalam syirik. Apa saja pelanggarannya? Yang pertama, melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat tidak dibolehkan dalam syariat kecuali ketiga masjid. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, yaitu karena kemuliaan satu tempat yang kita datangi, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan kalau begitu, nggak boleh kita meyakini karena ini kuburan wali, dia punya kemuliaan khusus, sehingga kita perlu melakukan perjalanan jauh ke sana. Nggak boleh, itu nggak ada dalilnya. Dan juga bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan hadis, larangan melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ke 3 masjid. Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, ketika ibu-ibu itu pergi tanpa mahram, padahal menempuh jarak safar. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Sampai ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sudah mendaftar untuk pergi berjihad bersama pasukan ini dan pasukan itu, tapi istri saya mau naik haji. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ukhruj ma'aha, keluarlah untuk menemani istrimu saja. Ini perjalanan haji yang wajib. Dan sahabat ini sudah mendaftar untuk pergi berjihad, tapi Nabi SAW melarang dia untuk membiarkan istrinya bersafar tanpa mahram. Apalagi kalau cuma perjalanan biasa, bukan perjalanan haji. Begitu pula jemaah sekalian, pelanggaran yang lainnya, yang ketiga, dalam perjalanan ke kuburan-kuburan para wali itu, dan ini lebih parah dari sebelumnya. Termasuk pelanggaran berat yang dilakukan sebagian orang di kuburan para wali adalah menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, berziarah itu memang betul dibolehkan dalam syariat, bahkan sunnah. Tapi jangan melakukan dalam bentuk yang melanggar syariat. Seperti harus melakukan perjalanan jauh, pergi tanpa mahram,
Dan lebih parah daripada itu, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada penghuni kubur itu. Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Juga sabda Nabi SAW, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun mungkin sebagian orang hari ini menganggap itu justru kebaikan. Sholat di kuburan, membaca Quran di kuburan. Tapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, beliau malah melarang keras perbuatan tersebut. Begitu pula kalau kita kembali melihat bagaimana penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga melarang keras perbuatan itu. Nah, pelanggaran yang keempat jemaah sekalian, ini yang paling parah. Dan ini ada, bukan tidak ada, ini fakta. Yaitu sampai pada tingkat kesyirikan. Sebagian ibu-ibu, begitu pula bapak-bapak yang datang ke sana, telah sampai pada perbuatan dosa syirik. Contohnya, mereka berdoa kepada penghuni kubur itu. Sama saja, dia harapkan penghuni kubur itu, karena dia seorang wali, bisa meneruskan doanya kepada Allah. Ataukah lebih parah lagi, dia yakini penghuni kubur itu yang mengabulkan doanya. Dua-duanya syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah, sama saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka ini syirik. Begitu pula orang yang datang ke kuburan para wali untuk mencari berkah. Padahal tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran dan Sunnah kita diperintahkan mencari berkah di kuburan-kuburan. Dan hanya Allah yang maha mampu memberikan berkah kepada kita. Maka ini termasuk syirik. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang datang ke kuburan para wali itu untuk mengambil batu-batuan yang ada di sana. Kemudian mereka bawa pulang dan mereka yakini bisa dijadikan sebagai jimat. Afwan, ada muncul itu di layar. Baik. Ini juga termasuk syirik. Meyakini batu-batuan di kuburan para wali, kalau dibawa pulang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini sama dengan keyakinan terhadap jimat-jimat. Termasuk jemaah sekalian ini yang terlewat tadi. Sebagian kaum wanita, kaum laki-laki juga masih percaya ada hari baik, hari buruk. Ada hari keberuntungan dan hari sial. Sehingga kalau mau menikah, harus dicari kapan hari baiknya dan dihindari hari sialnya. Ini termasuk syirik yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Bahkan jemaah sekalian, tidak jarang untuk mencari hari beruntung ini juga melibatkan para dukun yang disebut ahli primbon. Mereka diundang. Kemudian dia sok mempelajari, menanyakan kapan tanggal lahir calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Dia mulai mencari-cari
kapan hari keberuntungan dan kapan hari sial. Dan tidak sedikit orang yang gagal menikah karena dukunnya tidak menemukan hari keberuntungan. Dan itulah tujuan setan untuk merusak manusia, menghalang-halangi ibadah. Maka ini termasuk kesyirikan yang masih banyak dilakukan oleh sebagian wanita. Jadi setidaknya ini 5 yang bisa kita jelaskan di kesempatan ini. Percaya kepada para dukun, menggunakan sihir yang diberikan oleh para dukun seperti pelet, percaya kepada jimat-jimat, berdoa kepada para wali yang sudah wafat, atau meyakini ada kuburan keramat yang bisa mencari berkah darinya, atau batu-batuannya bisa dijadikan jimat. Begitu pula meyakini ada hari sial dan hari beruntung. Kemudian jemaah sekalian, juga termasuk kekufuran yang dilakukan oleh sebagian wanita adalah menolak syariat. Menolak syariat. Sebagian wanita menolak syariat berjilbab. Sebagian wanita menolak syariat bolehnya kaum laki-laki menikah lebih dari satu. Kalau dia nggak menolak syariat, namun dia tidak ingin suaminya menikah lagi karena dia cemburu, itu hal yang mubah. Karena kecemburuan bagi kaum wanita itu adalah tabiat. Tapi kalau dia menolak syariat poligami, walaupun dia sendiri mau dipoligami, mau dimadu, maka itu termasuk kekufuran. Menolak satu ajaran syariat. Ya, misalkan dia sudah tahu jelas memakai hijab, menggunakan jilbab, menutup aurat bagi kaum wanita itu hukumnya wajib. Lalu dia mengatakan enggak wajib. Berarti dia menolak syariat. Atau dia mengatakan jilbab itu hanya pakaian orang Arab. Hanya cocok di Arab. Di negeri saya enggak cocok. Kenapa? Bertentangan dengan kearifan lokal. Enggak sesuai dengan budaya bangsa. Maka jika dia muslimah lalu mengatakan dan meyakini seperti itu, Islamnya batal. Karena itu termasuk kekufuran, penolakan terhadap syariat. Dan itu juga kesombongan karena sok tahu. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah tentang pakaian yang seharusnya yang pantas di negerinya. Allah syariatkan jilbab, dia mengatakan yang lebih tepat bukan jilbab, tapi yang sesuai dengan kearifan lokal. Itu kan sok tahu namanya. Sombong. Merasa seakan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kekufuran, menolak syariat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi peringatan keras dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mendustakan itu artinya jamaah sekalian menolak percaya. Menyombongkan diri artinya dia tahu itu kebenaran, dia percaya itu kebenaran, tapi dia tidak mau tunduk kepadanya. Dia menolak. Kata Allah, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk surga. Berarti itu adalah kufur. Karena yang tidak bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Dan demikianlah kata Allah, kami membalas para pendosa tersebut. Ayat ini menunjukkan penolakan terhadap salah satu ajaran syariat adalah kekufuran.
Kalau ada seorang wanita misalkan dia nggak mau berjilbab, tapi dia tetap meyakini jilbab itu bagus, jilbab itu wajib, jilbab itu syariat Allah. Lalu kenapa dia nggak mau berjilbab? Ya mungkin karena dia lemah iman, sehingga dia khawatir nggak dapat pekerjaan. Padahal kalau kita mengikuti ajaran syariat, wanita itu di rumah terima enaknya saja. Yang wajib bekerja itu kaum laki-laki untuk menafkahi para wanita. Namun jika ada wanita seperti itu, dia akui kewajiban jilbab. Dia meyakini jilbab itu bagus, namun dia sendiri nggak pakai jilbab. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Kita nggak bisa mengatakan dia menjadi kafir, tidak. Dia pelaku dosa besar, iya, tapi dia nggak kafir. Karena itu tidak sampai dosa kekafiran. Namun, kalau dia mengatakan jilbab tidak wajib, atau dia mengatakan wajibnya cuma di Arab, atau cuma di zaman dulu, atau dia menolak jilbab sebagai ajaran agama, dia mengatakan itu hanya budaya Arab, maka itu semua membatalkan keislaman. Bahkan dia berjilbab pun nggak ada gunanya. Dia berjilbab pun nggak ada gunanya. Karena penolakan, pendustaan terhadap syariat Allah adalah pembatal keislaman. Lebih parah lagi jamaah sekalian, kalau disertai dengan kebencian, kemarahan terhadap syariat Allah atau terhadap orang-orang yang mengamalkannya karena apa yang mereka amalkan. Dia benci, dia tidak suka. Maka ini kekufuran yang lain. Dalam surat Muhammad ayat ke-9 Allah mengingatkan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir. Karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dan kita tahu bersama, dosa yang dapat menghapuskan amalan secara keseluruhan adalah kekufuran. Jadi nggak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia benci salah satu ajaran Islam. Atau dia benci orang Islam yang mengamalkannya karena amalan yang dia kerjakan, bukan karena pribadi orang itu. Kalau dia benci pribadi orang itu, dosa besar jika tanpa alasan syar'i. Namun kalau yang dia benci adalah amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, maka itu pembatal keislaman. Nggak ada gunanya dia sholat. Percuma dia puasa, percuma dia zakat. Kata Allah, fa'ahbata a'malahum. Allah hapuskan amalan-amalan mereka karena mereka benci. Mereka marah, mereka tidak suka dengan salah satu ajaran yang Allah turunkan. Apakah Allah turunkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang paling parah, kalau disertai dengan olok-olokan, menghina syariat. Ada sebagian wanita, mereka hina wanita yang berjilbab, apalagi bercadar, mereka sebut ninja. Na'udzubillah jamaah sekalian. Ini adalah pembatal keislaman. Lebih baik dia nggak pakai jilbab daripada dia menghina jilbab itu. Lebih baik dia nggak bercadar daripada dia menghina cadar. Dan perlu dipahami, bercadar itu adalah syariat yang disepakati 4 madhab. Nggak ada perbedaan pendapat. Itu bukan budaya Arab. Ulama Islam, para ahli fikih, dari 4 madhab semuanya sepakat. Jilbab itu disyariatkan. Hanya mereka beda pendapat, wajib atau tidak. Tapi mereka sepakat disyariatkan. Bahkan mereka sepakat dalam 2 keadaan. Menjadi wajib. Disepakati seluruh ulama dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika dikhawatirkan wanita itu menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Karena dia terlalu cantik misalkan. Yang kedua, ketika dikhawatirkan wanita itu akan mengundang syahwat kaum laki-laki. Misalkan dia lewat di lokasi laki-laki yang tidak baik. Maka dalam 2 keadaan ini, ulama 4 madhab semuanya sepakat wajib dia bercadar.
Lalu ada seorang wanita mengaku muslimah. Dia menghina cadar. Walaupun dia sendiri bercadar. Dia menghina salah satu ajaran syariat, Islamnya batal. Allah ingatkan dengan tegas dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan Rasulnya kalian perolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, bahan candaan? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, apalagi serius. Qad kafartum ba'da imanikum, Allah dengan tegas mengatakan sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Maka hati-hati. Mengolok-olok, menertawakan, walaupun hanya main-main, hanya bercanda, terhadap salah satu ajaran Islam, membatalkan keislaman. Apalagi orang yang serius menghina, melecehkan ajaran Islam. Mungkin ini beberapa bentuk kesyirikan dan kekufuran yang disepelekan oleh sebagian kaum wanita, juga oleh sebagian kaum laki-laki. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya, agar kita selamat dari dosa terbesar ini. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan, akhi? Belum ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.